Salam saudara, puji nama Tuhan untuk segala berkat Tuhan bagi kita semua. Semoga kita semua tetap belajar untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Karena setiap detik yang kita jalani dalam kehidupan kita, itu ada anugerah Tuhan yang bekerja dengan sangat luar biasa. Saudara, di satu kesempatan Yesus pernah berkata kepada para muridnya, di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Yesus berkata, kamu harus menjadi garam dan terang. Ini adalah sebuah perintah yang diucapkan Yesus kepada para murid pada waktu itu, bahkan kita sekalian. Bahwa dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang-orang yang membawa pengaruh yang baik bagi sesama kita. Kita harus menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kemudian kita melihat secara keseluruhan Injil itu, maka kita menemukan bahwa Yesus tidak hanya seorang guru atau seorang pengajar yang baik, tetapi dia juga menjadi seorang yang benar-benar luar biasa di dalam tindakan-tindakannya. Dan dia memberikan contoh yang sangat banyak, contoh-contoh yang unik bagi murid-muridnya. Nah, di kesempatan sore hari ini kita akan merenungkan satu kisah tentang Yesus. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk segala anugerah-Mu yang Engkau curahkan dengan cuma-cuma bagi kami semua. Kami bersyukur karena kami selalu dibimbing, disertai dalam segala keadaan. Terima kasih untuk semuanya itu ya Bapa, dan di kesempatan ini kami mau belajar firman. Kami mohon supaya kami tidak hanya dimampukan untuk mengerti, tetapi kami juga mohon supaya kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu supaya kehidupan kami bisa memberikan sebuah dampak yang baik bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Markus pasal 2 ayat 13 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikutinya. Pada waktu ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, maka berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian firman Tuhan. Saudara, Lewi pemungut cukai ini dipercaya sebagai Matius, salah satu dari ke-12 murid Yesus. Seorang yang kemudian menulis Injil Matius. Dia pada awalnya menuliskan Injil Matius itu untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi kemudian cerita itu, kisah tentang Yesus yang ditulis oleh Matius tadi, dapat kita baca dan kita kenal ceritanya. Dan itu menyebar ke seluruh dunia sampai dengan saat ini. Saudara, Matius adalah seorang yang dalam kisah pertemuannya dengan Yesus itu sangat unik. Karena pada waktu itu dia sedang bekerja di kantor pajak. Lalu kemudian datanglah Yesus dan mengajaknya untuk kemudian bersama-sama melayani Tuhan. Saudara, diceritakan bahwa Lewi atau Matius segera bangun dan mengikuti Yesus. Sebuah kisah atau sebuah peristiwa yang unik. Karena tidak ditemukan di situ bahwa Lewi memprotes atau bertanya tentang ini itu dan sebagainya.
Dia segera bangun lalu mengikuti Yesus. Saudara, apa yang kemudian membuatnya segera mengikuti Yesus ini? Menurut beberapa orang itu karena Lewi atau Matius itu sangat menghormati Yesus, dan juga bahwa dia merasa sangat bangga ketika ada kesempatan dari Yesus, di mana Yesus mengajaknya untuk mengikutinya. Yesus tentu dikenal oleh semua orang pada waktu itu sebagai seorang pengajar yang luar biasa. Dia mengajar dengan penuh kuasa. Dia juga mampu untuk melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Orang yang sangat dihormati, orang yang sangat karismatis di dalam hidupnya. Sebuah kesempatan yang tentu tidak akan dimiliki oleh setiap orang. Dan juga saudara, ada yang mengatakan bahwa Lewi ini selama ini sebenarnya orang yang sebenarnya menanti-nantikan ajakan dari seorang guru untuk dia bisa menata dirinya menjadi seorang yang lebih baik. Tetapi pada waktu itu kita bisa menemukan di dalam kisah-kisah yang ada di Injil bahwa tidak akan ada seorang pun guru, entah itu dari orang golongan Farisi ataupun Saduki dan juga golongan-golongan yang lain, yang rela untuk mengajar atau menjadi guru dari seorang Lewi atau seorang Matius ataupun seorang pemungut cukai. Kenapa demikian saudara? Karena pemungut cukai itu dicap sebagai orang yang tidak patriot, karena mereka bekerja untuk penjajah, dalam hal ini pemerintah Romawi. Di samping itu, mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang tidak jujur di dalam bekerja. Selain itu saudara, mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang tidak taat beragama. Sehingga orang-orang yang pada waktu itu dikenal sebagai guru-guru itu tidak akan rela untuk mengotori nama mereka dengan dekat dengan orang-orang yang berdosa ini, Lewi dan golongan-golongannya. Saudara, tetapi kemudian kita menemukan bahwa ada sebuah peristiwa unik. Yesus datang dan kemudian mengajak Matius untuk mereka melayani bersama. Yesus tidak hanya mengajaknya, tetapi Yesus juga dengan rela mau datang ke rumah Matius, makan bersama dengan para pemungut cukai pada waktu itu. Sebuah pemandangan yang tidak biasa, sebuah pemandangan yang tidak disukai oleh orang-orang Farisi pada waktu itu saudara. Sehingga kemudian kita juga menemukan bahwa ada protes, ada keberatan-keberatan yang diajukan oleh orang-orang Farisi dengan mengatakan, bagaimana mungkin dia, Yesus, guru yang sangat luar biasa ini, mau makan bersama dengan para pemungut cukai itu. Yesus kemudian menjawab bahwa aku datang bukan untuk memanggil atau mencari orang benar, melainkan orang berdosa. Di sini kita menemukan saudara bahwa cara kerja Allah itu tidak pernah berubah sejak awal kejatuhan manusia. Allah lah yang berinisiatif datang mencari dan kemudian menyelamatkan mereka yang Ia kasihi. Tetapi kita menemukan bahwa golongan Farisi itu berusaha untuk merusak semua pekerjaan Tuhan ini. Mereka seolah-olah keberatan dengan pertobatan dari Matius dan juga teman-temannya pada waktu itu. Mereka seolah-olah merasa bahwa surga adalah milik kami. Tidak layak bagi mereka yang berdosa ini untuk hidup bersama kami di surga itu. Ini adalah sebuah klaim yang berbahaya. Karena sesungguhnya surga adalah milik semua orang. Dan Tuhan mempunyai kasih yang besar. Dia rela untuk memanggil siapa saja untuk menikmati berkat itu di dalam kehidupan yang kekal tadi. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan kalau kita dipanggil oleh Tuhan untuk nantinya kita menikmati surga bersama dengan Dia. Dan kita juga belajar untuk bersyukur jika kemudian di suatu kesempatan
ada orang-orang yang di mata kita, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang berdosa, itu kemudian mendapatkan kesempatan untuk mengenal Tuhan. Seharusnya kita bersyukur dan kemudian memberikan motivasi, dorongan kepada mereka untuk hidup lebih baik lagi. Jangan seperti orang-orang Farisi tadi yang justru sebenarnya kehadiran mereka di rumah Matius hanya untuk merusak apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Mereka juga sebenarnya ingin untuk melemahkan semangat dari orang-orang yang pada waktu itu mau datang dan mendengar pengajaran Yesus. Saudara-saudara, mari kita belajar dari Tuhan kita, di mana kita mau untuk membagikan kebenaran kepada setiap orang, siapapun itu. Karena sesungguhnya setiap kita tidak ada satupun yang layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi karena anugerah Tuhan itulah, maka kita layak. Saudara, semoga firman Tuhan pada kesempatan ini memberkati dan menolong kehidupan kita sekalian.